Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Lintang Amatia. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang judul yang saya pilih, yaitu penggunaan sosial media dalam aktivitas usaha kecil dan menengah atau UKM di Kabupaten Badung. Di sini yang pertama ada abstrak, yaitu sosial media menjadi perbincangan di dunia dan di Indonesia karena digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Mengapa sih saya memilih judul ini? Salah satunya yaitu pada zaman sekarang orang-orang percaya bahwa sosial media dapat meningkatkan produktivitas dan membawa keuntungan pada aktivitas bisnis. Oleh karena itu, saya di sini meneliti UKM yang ada di Kabupaten Badung yang mendukung industri pariwisata Bali harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan sebelum memutuskan untuk menggunakan teknologi tersebut. Dengan demikian, usaha kecil dan menengah sebagai bidang ekonomi yang penting harus menerapkan media baru dengan menggunakan sosial media untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan mereka. Lalu selanjutnya ada latar belakang usaha kecil dan menengah ini di Kabupaten Badung itu sebagian besar mendukung pariwisata Bali. Saat ini berjumlah 1.119 UKM. Hanya ada di 449 UKM yang mampu beradaptasi dengan teknologi informasi sebagai media pemasaran murah dan sekaligus memperkenalkan lebih luas aktivitas bisnis dalam lingkup pariwisata dunia. Oleh karena itu, ini terus bermunculan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai salah satu ajang tombak dalam kesinambungan ekonomi dan bisnis. Hal ini terjadi karena faktor intensitas persaingan dalam bisnis yang terus meningkat. Lalu yang ketiga ada metode penelitian. Sumber-sumber tersebut dikaji oleh saya untuk dikelompokkan membangun suatu strategi pemasaran yang murah melalui penggunaan sosial media yang berkaitan dengan aktivitas UKM tersebut. Di sini saya meneliti untuk di Kabupaten Badung ini dalam industri pariwisata yang sudah digunakan sosial media. Kajian ini juga lebih banyak bersifat eksploratif dan interpretatif atas sejumlah data yang bisa digali dari sumber-sumber terkait. Lalu yang keempat ini ada pembahasan strategi yang dapat diterapkan di UKM Kabupaten Badung, yaitu yang pertama ada organisasi. Apa sih itu organisasi? Kita melihat bagaimana sumber daya yang akan menerapkan sosial media. Sumber daya berarti baik pengelolaan maupun bahan baku. Selain itu, melihat ukuran, skala, dan usaha. Yang kedua, ada manajemen. Sumber daya ini harus memiliki dasar bahwa kebutuhan akan IT dalam mendukung pemasaran mereka. Lalu mengelola sumber daya sebaiknya memiliki pengalaman IT agar proses penggunaan sosial media dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu ada teknologi pemanfaatan sosial media sebagai sarana untuk pemasarannya, yaitu yang keempat ada individu. Kita harus memiliki pengetahuan untuk berinteraksi melalui sosial media dalam proses kelangsungan bisnis melalui penerapan
di teknologi baru. Dan yang terakhir yaitu kepercayaan. Pemasaran dan transaksi melalui sosial media harus menjaga keamanan privasi dari konsumen, karena kepercayaan konsumen untuk berinteraksi melalui sosial media adalah faktor penting dalam keberhasilan sistem ini. Lalu yang terakhir ini kesimpulannya yaitu dunia terus berubah dan berpengaruh pada kegiatan bisnis. Kehadiran sosial media di tengah masyarakat dunia dan Indonesia mengharuskan para pelaku bisnis untuk memanfaatkan teknologi tersebut sebagai senjata dalam kegiatan bisnis. Oleh karena itu, UKM di Kabupaten Bandung harus diterapkan dengan jangkauan yang lebih luas dan bisa diakses dalam penduduk. Sebagai negara sosial media bermanfaat untuk mendukung pemasaran produk yang dihasilkan oleh UKM di Kabupaten Bandung. Pengguna sosial media beserta dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki menjadi satu hal yang krusial untuk dilakukan. Oleh karena itu, keunggulan kompetitif dalam bisnis itu meningkat dan secara optimal, maka dapat membantu kegiatan usaha. Namun, berbagai persoalan harus dihadapi oleh UKM di Kabupaten Bandung untuk menggunakan teknologi tersebut, seperti persoalan finansial, sumber daya manusia, dan ketersediaan teknologi. Sekian dari saya. Itulah sedikit penjelasan dari saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kata atau kata-kata saya yang masih kurang bisa dipahami. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.